Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawadina Putri Musran dengan NIM 2402030006 dari Program Studi Budidaya Perairan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan rancangan desain aquascape saya dari aplikasi SketchUp. Yang pertama ada dengan konsep taman batu. Desain ini mengusung tema minimalis kontemporer yang fokus pada kebersihan, bentuk, dan ketenangan visual. Sangat cocok untuk model interior yang bergaya modern. Menggunakan 3 buah batu kali atau river stone dengan bentuk bulat halus, penataannya menggunakan prinsip segitiga, salah satu batu besar sebagai pusat, diapit 2 batu kecil untuk menciptakan keseimbangan yang tidak kaku. Tanaman berdaun lebar diletakkan di sisi kiri untuk memberikan volume hijau padat namun tetap pendek. Tanaman rumput tipis diletakkan di belakang batu utama untuk memberikan tekstur vertikal yang kontras dengan kebulatan batu. Menggunakan hamparan kerikil abu-abu yang beragam, teksturnya dibuat menonjol akan memberikan detail visual pada dasar botol. Selanjutnya ada desain The Lonely Tree. Desain ini meniru pemandangan pohon tunggal di atas bukit berbatu yang menciptakan kesan dramatis namun tetap minimalis. Menggunakan satu batang kayu apung yang melengkung kuat ke satu sisi, posisi kayu ini diletakkan dengan teknik rule of third untuk menciptakan dinamika visual, seolah-olah pohon tersebut tumbuh miring karena tiupan angin. Lumut diletakkan di bagian atas dahan kayu untuk mensimulasikan dedaunan pohon yang rimbun. Sedikit tanaman hijau diletakkan di pangkal kayu untuk memberikan transisi alami antara kayu dan tanah. Dasar botol diisi dengan kerikil sungai berwarna gelap yang beragam. Beberapa batu kali kecil diletakkan di dasar kayu untuk memperkuat fondasi visual pohon tersebut. Konsep selanjutnya yaitu ada The Twin Rock. Desain ini kembali ke dasar estetika Zen dengan fokus pada 2 buah batu utama yang memiliki ukuran kontras. Menggunakan 2 buah batu bertekstur kasar, batu pertama berukuran besar sebagai fokus utama dan batu kedua yang lebih kecil diletakkan di sampingnya sebagai penyeimbang. Penempatan ini menciptakan harmoni visual melalui perbedaan ketinggian. Di kaki batu besar terdapat rumpun-rumput pendek untuk memberikan kesan alami seolah-olah batu tersebut muncul dari padang rumput. Di bagian belakang, saya menambahkan satu tanaman batang tinggi yang ramping untuk memberikan variasi tinggi dan warna hijau yang lebih cerah di latar belakang. Menggunakan lapisan kerikil bulat abu-abu yang tersusun rapi. Selanjutnya ada minimalis riverbed. Desain ini mengusung tema aliran sungai yang tenang dengan penekanan pada kejernihan dan struktur tanaman yang tegak yang menggunakan 2 tanaman batang dan berdaun lebar tumbuh vertikal di bagian belakang. Pemilihan tanaman yang tegak memberikan kesan tinggi pada botol yang pendek dan menciptakan latar belakang hijau yang bersih. Menambahkan potongan kayu kecil yang diletakkan secara bersilangan di dasar, ini meniru tumpukan kayu alami yang sering ditemukan di dasar sungai dangkal, memberikan tekstur alami tanpa mendominasi ruang. Lalu, penggunaan hamparan kerikil sungai bulat yang beragam. Tekstur kerikil ini sengaja dibuat menonjol namun rapi untuk memperkuat kesan dasar sungai yang bersih. Selanjutnya ada dengan konsep nature habitat. Desain ini menggabungkan 2 elemen utama yaitu kayu dan batu untuk menciptakan ekosistem mini yang terlihat sangat alami dan liar. Fokus utama adalah spiderwood atau kayu apung bercabang yang diletakkan di tengah dengan posisi sedikit miring. Cabang-cabangnya yang menjulur ke sebagai arah memberikan kesan artistik dan dinamis. Di samping kayu terdapat batu bertekstur kasar untuk memberikan kesan fondasi yang kokoh. Tanaman berdaun lebar ditempatkan di sisi kanan kayu untuk memberikan kepadatan visual. Rumput tipis ditetapkan di latar belakang untuk menambah kedalaman.
dan beberapa rumputan tanaman kecil diletakkan di bagian depan untuk memecah kakunya garis substrat menggunakan hamparan batu-batu kerikil kecil. Lalu ada desain The Stone Peak, atau desain ini terinspirasi dari pemandangan puncak gunung yang dikelilingi oleh vegetasi lebat di kakinya. Fokus utama desain ini adalah pada kontras antara tekstur kasar batu dan kelembutan tanaman. Menggunakan satu batu besar yang berbentuk meruncing ke atas sebagai titik pusat, batu-batu kecil diletakkan di dasarnya untuk menciptakan transisi yang alami dan stabil secara visual. Lumut digunakan di sela-sela batu bagian bawah untuk memberikan kesan lembab dan kuno. Tanaman rumput tipis diletakkan di belakang satu batu utama untuk memberikan dimensi kedalaman dan tekstur yang lebih halus. Menggunakan campuran kerikil alam yang lebih kurang sedang, warna kerikil yang sedikit gelap membantu warna hijau tanaman dan abu-abu batu terlihat lebih menonjol. Lalu selanjutnya ada konsep The Sunken Branch. Desain ini mengedepankan estetika yang lebih liar namun tetap rapi, mensimulasikan dahan pohon yang jatuh ke dasar kolam atau sungai yang tenang. Menggunakan model kayu apung yang dua cabang utama yang mencuat secara diagonal, penempatan ini memberikan kesan gerakan alami dan mengisi ruang tengah botol secara efisien tanpa membuatnya terlihat penuh sesak. Di sekitar pangkal kayu terdapat tanaman berdaun lebar yang rendah. Ini berfungsi sebagai jangkar visual agar kayu tidak terlihat melayang. Di belakang kanan, saya menambahkan tanaman batang yang tumbuh tinggi dengan daun kecil, memberikan latar belakang hijau yang bagus. Selanjutnya ada desain The Rocky Storyline. Desain ini menggabungkan struktur batuan yang kokoh dengan kepadatan tanaman yang rendah untuk menciptakan kesan sudut sungai yang tenang. Menggunakan formasi batu berkelompok dengan satu batu utama yang paling tinggi, penempatan batu-batu kecil di sekelilingnya menciptakan fondasi yang terlihat alami dan memberikan kesan bahwa batuan tersebut adalah bagian dari satu bongkahan besar yang pecah. Beberapa gumpalan lumut hijau cerah diletakkan di celah-celah batu untuk memberikan kontras warna dan tekstur yang lembut. Di sisi belakang terdapat tanaman batang dengan struktur daun melingkar yang tumbuh tegak, memberikan dinamika tinggi pada komposisi botol. Menggunakan hamparan kerikil putih atau abu-abu terang yang halus sebagai substrat. Selanjutnya ada konsep The Crossroad. Desain ini berfokus pada struktur geometris yang sederhana namun kuat, menggunakan elemen kayu sebagai penarik perhatian utama. Menggunakan dua batang kayu apung silinder yang ditetapkan saling bersilangan berbentuk huruf X. Posisi ini menciptakan titik temu di tengah botol yang memberikan kesan kedalaman dan struktur yang stabil. Tanaman berdaun lebar diletakkan tepat di titik persilangan kayu dan di dasar untuk menyembunyikan pangkal kayu agar terlihat lebih menyatu dengan alam. Satu tanaman batang dan tumbuh tinggi diletakkan di sisi belakang untuk mengisi ruang vertikal dan memberikan variasi tekstur daun. Menggunakan hamparan kerikil sungai berwarna abu-abu kecoklatan, ukuran dibuat seragam agar tampilan dasar botol terlihat bersih dan tidak. Dan yang terakhir ada The Lonely Tree. Desain ini menunjukkan satu elemen pusat yang kuat dengan komposisi yang sangat seimbang. Menggunakan satu batang kayu apung dengan diameter batang kayu yang tebal di dasar, memberikan kesan fondasi yang kokoh dan stabil di tengah botol. Sepasang tanaman berdaun lebar diletakkan tepat di kaki kayu untuk menyamarkan pertemuan kayu dengan substrat. Satu tanaman batang ramping di sisi kanan untuk menambah variasi tinggi dan tekstur daun yang lebih halus. Baiklah, itu saja rancangan konsep desain aquascape saya. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.